Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nazulfa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Dimensi 2. Tap, tap, tap. Perlahan Zea melangkahkan kakinya menyusuri hutan yang sangat rindang dan dipenuhi daun kering yang menutupi jalan setapak. Lagi-lagi Zea terjebak dalam hutan yang lebih tepat disebut sebagai penjara. Di bagian atas hutan ini terdapat jeruji besi. Jeruji besi yang sangat besar, dan mungkin semua orang yang sudah memasuki hutan ini tidak akan bisa keluar. Sesekali Zea menghalau ilalang yang menghalangi jalannya. Ia terus mengedarkan pandangan ke sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Zea benar-benar sendirian. Langkah Zea terhenti ketika tiba di depan pohon beringin besar. Ia menyipitkan matanya, memastikan apakah yang ia lihat kali ini benar. Zea melihat ada ketiga temannya yang sedang menangis. Terlebih parah, ia terus menangis terseduh-seduh sembari memegangi tangan seseorang. Sedangkan Adin, Zea melihat punggung Adin yang membelakangi dirinya bergetar hebat. Apa yang Zea lihat ini? Adin menangis. Zea tidak pernah melihat Adin menangis seperti ini. Dan Celia, ia nampak sedang berbicara dengan satu sosok di sana. Tunggu. Sepertinya Zea tidak asing dengan wajah itu. Karena penasaran, perlahan Zea melangkahkan kaki sedikit mendekat. Dan ternyata sosok yang sedang berbicara dengan Celia itu adalah... Dia itu adalah Pita. Masih ingatkah dengan Pita? Pita yang ingin menghancurkan acara perkemahan sekolah. Pita siswa baru yang menyimpan 1000 teka-teki dalam dirinya. Kini pandangan Zea masih terfokus pada Celia. Sedang berbicara apa dia sebenarnya? Zea tidak bisa mendengar dengan jelas percakapan antara Celia dan Pita. Hanya saja di sana Pita terlihat sangat aneh. Wajahnya terlihat sangat mengerikan, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang menusuk. Sepertinya Zea harus lebih mendekat ke arah mereka, agar Zea tahu siapa yang ada di pangkuan Adin sebenarnya, dan juga hal apa yang sedang diributkan oleh Celia dan Pita. Dengan perasaan campur aduk, Zea kembali melangkah semakin dekat dengan mereka. Zea kini bersembunyi di balik pohon yang ukurannya tidak terlalu besar, dan ia terdiam. Dia mematung, tidak tahu harus melakukan apa di sana. Apa yang ia lihat ini terlihat sangat nyata. Sangat ingin Zea berlari dan berteriak ke arah mereka. Namun itu tidak bisa ia lakukan. Ia menangis melihat ke arah teman-temannya. Apa yang mereka perbuat? Mengapa bisa jadi seperti ini? Apakah ini semua ulah Pita? Apakah Pita sejahat itu? Apakah Pita akan membunuh Zea dan teman-temannya satu persatu? Dan korban pertamanya adalah Zea. Haruskah Zea menjadi korbannya kali ini? Apa Zea kini sudah menjadi hantu? Zea tersungkur ke bawah tanah. Zea menangis sejadi-jadinya, meraung, berteriak, dan memukuli dirinya sendiri. Ia tidak merasakan sakit. Suaranya bahkan tidak terdengar oleh teman-temannya di depan sana. Benarkah Zea telah tiada? Zea benar-benar tidak percaya. Zea melihat dirinya sudah berada di pangkuan Adin.
Tubuhnya penuh akan darah. Baju yang ia kenakan pun sudah sobek dan sangat lusuh, dengan mata terpejam serta tubuh yang seakan kaku. Namun kedua teman Sea itu masih terus berusaha menyadarkan Sea, berharap Sea masih hidup. Bisa saja Sea hanya terlelap tidur. Wajah mereka sangat panik bercampur sedih. Air mata terus mengalir membasahi pipi Adin dan juga Farah. Mereka tetap berusaha membangunkan Sea. "Si, bangun Si. Kamu kuat, kamu bisa. Ayo bangun Si, bangun." Farah ikut menepuk-nepuk pipi Sea. "Sea, kamu harus bangun. Kamu tidak boleh lama-lama tidur Si. Ayo bangun." Sesekali Andin mengguncang dan memeluk tubuh Sea, namun sama saja tidak ada respon darinya. Sedangkan di depan sana, Celia nampak kesal dengan Pita. Bisa dilihat dari raut wajah Celia yang kini sangat tidak bersahabat. Tangannya terus terkepal di samping, dan matanya terus memancarkan kemarahan. "Kenapa harus Sea?" Pita tertawa nyaring bak penyihir. "Apapun yang terjadi, dia tetap milik saya. Dia harus mati di tangan saya." Celia menggeleng cepat lalu mengacungkan telunjuknya yang diarahkan pada Pita. "Kamu memang iblis. Tak pantas kamu disebut manusia. Punya salah apa Sea sama kamu? Hah?" Lagi-lagi Pita tertawa hambar dan memalingkan pandangan ke arah lain. Lalu Pita sedikit mendekat ke arah Celia. Pita lantas menunjuk tubuh Sea yang sudah terkulai lemas di pangkuan Adin. "Dia terlalu istimewa, maka dari itu dia harus mati." Celia menepis tangan Pita dengan kasar. Ia pun kini berjalan mendekat ke arahnya. Sangat dekat hingga Celia dapat menangkap dagu Pita dengan erat. "Dia terlalu istimewa, tapi dia masih lemah dan belum mengerti tentang hal seperti ini. Banyak hantu yang menginginkan sukmanya, dan kamu hanya ingin memanfaatkan Sea. Kamu ingin mengambil sukma dan darahnya ya?" Pita kini menepis tangan Celia kasar. Pita mengeluarkan senyum liciknya, sangat licik dan sangat menusuk. "Ternyata kau tak sebodoh seperti yang aku kira ya." Hahaha. Pita lalu berjalan memutari Celia. Tangan kanan Pita masih setia memegang tanduk hitam. Tanduk yang entah untuk apa. Namun yang pasti tanduk itu sangat runcing dan memiliki aroma yang sangat tidak enak. Entah Pita dapat dari mana benda itu. "Di antara kalian, Sealah yang paling lemah. Ia dengan mudah bisa dipermainkan. Jadi kenapa tidak? Kenapa tidak kau ambil saja sukma dan darah milikku?" Sarkas Celia. Seketika langkah Pita terhenti tepat di hadapan Celia. Ditatapnya lekat mata Celia. "Karena aku yakin kau akan lolos jika aku akan menjadikanmu tumbal. Bahkan kau hampir mati sebanyak 3 kali." Celia tertawarnya. Pantas saja Pita enggan menjadikan Celia menjadi korban. Ternyata Pita sudah tahu tentang kehidupan Celia. Sampai sedetail itukah Pita menyuruh para antek-antek hantunya untuk memata-matai Celia? Atau bahkan ia juga memata-matai Adin dan juga Farah? Kenapa tidak Adin atau Farah saja? Pita semakin menatap Celia sinis. "Bahkan Adin sudah 10 kali hampir mati, namun ia lolos. Ia sama kuatnya dengan dirimu. Sedangkan Farah, hantu pun tidak ada yang mau menerima sesembahan sukma seperti miliknya. Dasar bodoh." Celia tertawa sangat keras dan memincingkan kedua matanya. "Kau yang bodoh, bukan aku." Kini Pita sudah semakin geram karena merasa dipermainkan dengan Celia. Pita tidak terima dirinya dipermainkan atau diremehkan seperti ini. Mungkin ini sudah waktunya. Waktu yang tepat untuk bisa mengakhiri semuanya. "Diam kamu, semua akan segera berakhir." Hahaha.
Detik selanjutnya, Pita mendorong tubuh Celia dengan kuat hingga tersungkur ke bawah tanah. Pita melangkah dengan gontai menuju tempat Zea terbaring. Adin dan Farah pun kini sudah berhasil dihalau oleh Pita. Anak itu seperti kesetanan dan hilang kesadaran saja. Pita lalu sedikit menyeret tubuh Zea agar menjauh dari Adin dan Farah. Ketiga teman Zea kini tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mereka seakan lemas, tidak bertenaga. Entah apa yang terjadi pada mereka. Mereka hanya bisa menangis dan meneriaki nama Zea. "Kau akan menjadi budakku." Haha. Pita mengambil ancang-ancang mengangkat tanduk hitam yang dibawanya. Kemudian ia menghuyungkan tanduk hitam meruncing itu ke arah dada Zea. Dan angin bertiup sangat kencang hingga membuat Zea yang sedang bersembunyi di balik pohon menutupi kedua mata dengan tangannya. Ia juga terbatuk-batuk karena banyaknya debu yang bertebangan. Hingga beberapa detik angin itu akhirnya berhenti. Bersamaan dengan itu pun Zea lalu mengucek dan membuka matanya dengan perlahan. Namun saat ia membuka matanya, teman-teman dan juga Pita sudah tidak ada di depan sana. Zea pun terbangun dari duduknya. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar, namun nihil, tidak ada siapapun di sana. Zea pun memberanikan diri untuk melangkah menyusuri hutan ini. Siapa tahu menemukan petunjuk lagi. Saat Zea sudah melangkah cukup jauh dari tempat sebelumnya, tiba-tiba ia mendengar suara orang berlari dari arah belakang. Terlihatlah teman-teman Zea yang sedang berlari. Dan tunggu, di sana juga ada Aska dan juga Wawan. Mereka berlari tergopoh-gopoh dengan wajah dan baju yang sangat kotor. Bahkan sandal yang dikenakan oleh Wawan pun sudah putus dan sangat kotor. Akhirnya Zea pun mengikuti langkah lari mereka. Sudah cukup lama Zea berlari mengikuti mereka. Wawan dan Aska selalu menengok ke arah belakang. Sesekali mereka juga mengucapkan kata yang sama. Kata yang selalu diulang oleh Wawan maupun Aska setelah memastikan keadaan di belakang sana. "Kita aman, cepatlah berlari. Hantu itu sudah tidak mengejar kita," ujar Wawan dengan logat khas Jawanya. Maklum saja, Wawan memang warga asli Jawa, dan ia juga tidak terlalu lihai menggunakan bahasa Indonesia. Wawan bilang lidahnya sudah terlalu Jawa. "Iya Wan, aku tahu. Kasihan dua perempuan ini, barangkali ia sudah lelah." Aska lalu menyeka keringatnya yang kini mulai bercucuran. Tapi tunggu dulu. Zea masih mencerna perkataan Aska tadi. Dia bilang hanya ada dua perempuan yang sedang berlari. Itu artinya ia tidak melihat keberadaan Zea yang sedari tadi mengikuti langkah larinya. Dan juga Zea baru tersadar hanya ada Celia dan juga Farah di sana. Lalu di mana Andin? Apakah Andin sedang bersama Zea yang terluka? Mengapa Zea bisa terbagi menjadi dua? Zea terus memikirkan itu di dalam kepalanya. Apakah dia sudah mati sekarang atau sukmanya telah diambil? Bagaimana bisa Zea menyaksikan dirinya sendiri sedang terbujur kaku tadi? Aneh sekali bukan? Zea menepis kebingungan dalam pikirannya sebentar. Ia kembali terfokus mengejar Aska dan kawan-kawan yang berlari sangat kencang. Hingga jalanan hutan sudah berganti dengan kerikil kecil yang tajam. Mereka belum juga berhenti berlari. Berkali-kali Farah dan juga Celia terluka karena tidak sengaja menginjak kerikil. Namun itu tidak mematahkan semangat mereka. Mereka tetap berlari sekuat tenaga. Setelah cukup lama berlari, kini langkah mereka pun telah terhenti, tepat di depan lorong gelap yang sempit. Mereka lalu berjalan mengendap-endap untuk masuk ke dalam sana. Mereka mengedarkan pandangan dengan teliti.
memastikan tidak ada siapapun selain mereka yang berada di sana. Tidak lama kemudian, kini mereka pun telah sampai pada tempat yang mereka tuju. Tempat itu tempat yang sangat mengerikan. Zea tertegun menyaksikan apa yang ada di hadapannya sekarang. Kenapa semuanya begitu sulit dimengerti? Apa arti dari semua ini? Zea melihat Adin dan dirinya sedang berada di dalam sangkar besi yang sangat besar. Pakaian yang mereka kenakan sudah koyak di banyak tempat dan terlihat sangat kotor sekali. Kotor akan lumpur dan juga darah. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Bahkan sekarang Zea tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Bukankah tadi ia sudah tidak sadarkan diri di pangkuan Adin juga Farah? Dan bukankah tadi Celia sedang berbincang sengit dengan Pita? Lalu kenapa Aska dan Wawan bisa datang secepat kilat? Kenapa tiba-tiba Zea dan Adin bisa terpisah dari yang lain? Lalu di mana Pita dan tanduk hitam itu? Dan tempat apa ini sebenarnya? Sudahlah, lupakan saja. 1000 pertanyaan yang ada di pikiran Zea kali ini. Yang terpenting adalah hal apa yang sedang dilakukan mereka. Ya, mereka, Celia dan kawan-kawan. Dengan perlahan mereka mendekat ke arah Zea dan Adin yang kini terlihat sangat lemas. "Celia, jangan mendekat. Anak itu hanya menjebak kalian," teriak Adin dari dalam sana. "Cukup aku dan Zea yang menjadi bonekanya. Jangan kalian." "Kamu ini ngomong apa sih?" Wawan tidak memperdulikan perkataan Adin. Dengan gaya sok berani, Wawan melangkah lebih dekat menuju sangkar tempat Adin dan Zea dikurung. Wawan lalu mengambil sebilah bambu yang ada di dekatnya. Ia lalu mengambil ancang-ancang seperti ingin menghancurkan jeruji besi yang mengurung Zea juga Adin. "Kalian mundur, barangkali ini bisa." Wawan memantapkan pegangan bambunya. Dan 1, 2, 3, brak, dar. "Wawan!" Mereka semua meneriaki dan berlari menuju ke arah Wawan. Ini sakit sekali." Wawan terpental jauh dan tersungkur ke bawah tanah. Ia lalu mengusap bagian tangan kanannya dan merintih kesakitan. "Makanya jangan semuanya sendiri. Rasain lo, sakit kan?" kesal Aska. "Makanya jangan jadi sok jagoan. Rasain tuh," sambung Celia. "Aduh, udah dong. Mending bantuin Wawan dulu yuk. Habis itu kita pikirkan gimana caranya bebasin Adin sama Zea," lerai Farah. Aska dan Celia pun mengangguk. Mereka bertiga membantu Wawan untuk bangun. Namun tiba-tiba srek, 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 terdengar suara seperti derap langkah seseorang. Wawan, Aska, Farah, dan juga Celia menghentikan aktivitasnya. Mereka saling pandang. Mereka berempat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada satupun dari mereka yang membuka suara. Sedangkan Adin, ia memundurkan langkahnya perlahan. Di dalam sangkar itu Zea pun meringkuk ketakutan. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya sedari tadi. Seperti dikendalikan oleh seseorang. Mereka semua hanya mematung tidak bergerak. "Ternyata kalian tidak sepintar seperti yang aku kira." Suara itu suara yang sama. Spontan Farah, Celia, Wawan, dan juga Aska pun menoleh ke sumber suara. Mereka terkejut melihat seseorang yang tengah berdiri di belakang sana. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah Pita. Ada masalah apa Pita sebenarnya? Kenapa ia terus mengejar Zea dan kawan-kawan? Pita berjalan sembari tersenyum miring ke arah Celia dan yang lain. Karena geram, Celia pun maju terlebih dulu berjalan mendekat ke arah Pita. "Mau apa lagi kamu?"
Pita menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Adin juga Zea. Aku hanya menginginkan mereka. Pita menyeringai dengan liciknya dan mengangkat tanduk hitam runcing yang ada di tangannya. Aku akan membunuh kalian, terutama mereka yang ada di dalam sana. Aska yang mendengar itu kini mulai tersulut emosi. Dengan raut wajah geram dan langkahnya yang gusar, ia lantas berjalan menuju ke arah Pita. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Aska. Nyawa dan sukma, jawab Pita enteng. Punggung Zea semakin bergetar hebat. Sedari tadi ia sudah meringkuk dan menangis di dalam kurungan sana. Sedangkan Adin ia juga berusaha menenangkan. Sebelumnya Adinlah yang paling santai dan pemberani di antara mereka semua. Namun kali ini tidak. Kali ini Adin pun sama ketakutan seperti Zea. Ia tidak mau jika teman-temannya terluka. Tidak ada yang mereka lakukan lagi saat ini. Mungkin mereka akan benar-benar menjadi boneka Pita. Dan mungkin juga mereka akan mati dan menjadi budaknya. Kali ini kalian tidak akan lolos dariku. Akan kubunuh kalian semua. Hahaha. Pita berseru mengerikan. Pita berjalan maju dan mendorong bahu Aska dan Celia hingga mereka tersungkur ke bawah tanah. Tubuh mereka terasa sangat nyeri dan kaku. Melihat tingkah laku Pita yang mulai kelewat batas, kini Farah pun mulai geram. Farah memberanikan diri untuk maju melangkah ke arah Pita. Kemudian Farah lalu menyekar air matanya dengan kasar. Sorot matanya sudah penuh dengan kemarahan dan kini tangannya terkepal erat. Jangan sakiti teman-temanku, dasar iblis. Bukannya takut, Pita malah semakin menyeringai dan menganggap omongan Farah hanya angin lalu. Mau minggir atau nasibmu akan sama seperti mereka, geram Pita. Lepaskan mereka, sarkas Farah. Pita lantas maju mendekat ke arah Farah. Dan brak, lagi Pita mendorong bahu Farah sangat keras hingga tubuh Farah terhuyung ke belakang. Tubuh Farah kini mulai kaku, tidak bisa bergerak. Pita semakin mantap melangkahkan diri ke arah Zea dan juga Adin. Dengan mudah Pita memasuki sangkar itu. Adin semakin memeluk Zea dengan erat. Kini ia sudah pasrah dan menangis terseduh-seduh. Mungkin memang ini akhir hidup mereka, pikir Adin. Semua temanmu sudah tidak berdaya. Tidak ada lagi yang bisa menolong kalian. Aku akan membunuh kalian. Hahaha. Pita semakin menyeringai mengerikan. Ia lalu mengangkat tanduk hitam runcingnya dan mengarahkannya pada Zea. Dan brak. Zea meringis kesakitan dan spontan merubah posisinya menjadi duduk di tepi ranjang. Zea lalu mengedarkan pandangannya. Aku masih di kamar. Bukannya tadi aku di hutan. Aku masih hidup kan? Monolog Zea. Ia lalu menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. Karena masih belum percaya, Zea lalu mencubit kuat tangannya. Sakit? Berarti aku masih hidup. Aku belum mati. Lagi Zea menepuk-nepuk pipinya. Berarti tadi cuma mimpi. Tapi kenapa kerasa seperti nyata sekali ya? Dan kenapa badanku sakit? Zea lantas mengedihkan bahunya acuh. Ia lantas meminum air putih yang ada di atas nakas. Setelah itu Zea masih terdiam sejenak. Ia merasa sangat aneh. Kenapa tiba-tiba Zea bermimpi seperti ini? Apakah ini sebuah petunjuk atau hanya mimpi biasa? Orang bilang mimpi adalah bunga tidur. Lalu jika hanya bunga tidur, mengapa badan Zea kini terasa nyeri? Dan satu lagi pertanyaan di benak Zea. Apakah mimpi itu akan menjadi nyata?
Akankah mereka binasa karena Pita? Dan akankah Aska dan temannya Wawan juga ikut terlibat? Sudahlah, terlalu malas untuk saya memecahkan teka-teki ini sendirian. Semuanya mungkin hanya kebetulan, dan mimpi itu mungkin tidak akan menjadi nyata. Bisa saja suatu saat Pita akan berhenti menjadi orang jahat dan tidak melakukan hal di luar nalar lagi. Mungkin saja hidup saya akan kembali normal. Mungkin ia tidak akan bertemu dengan hantu lagi. Entahlah. Biarkan saja waktu yang menjawab. Takdir Tuhan tidak akan bisa dirubah. Dan jika mimpi itu menjadi nyata, mungkin itu adalah sudah kehendak Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak akan memberi cobaan yang terlalu berat untuk setiap hambanya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Dimensi 2. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.